Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang berkah barokah, dan diberikan kebahagiaan selalu. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya mau sharing-sharing kegiatan saya lagi setiap harinya ya. Ini saya mulai dari masak-masak nasi dan alhamdulillah saya masak nasi ini sudah siang ya teman-teman, sudah jam 11 siang. Kenapa siang sekali masaknya Umi? Macam mana anak-anak sarapan? Alhamdulillah sarapan tadi udah ya. Karena nasi tadi malam itu sisanya masih banyak. Jadi untuk sarapan saya buat nasi goreng ya teman-teman. Jadi untuk sarapan saya dengan anak-anak kami itu makannya nasi goreng. Jangan dibuang-buang nasi sisa ya. Sayang, harus dimanfaatkan ya teman-teman. Karena susah mencarinya. Jadi jangan dibuang-buang. Oke teman-teman, sebelum kalian menyaksikan video saya hingga selesai, jangan lupa ya dukung terus channel saya dengan cara menekan tombol like, subscribe, komen, share, dan loncengnya. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang sudah mengklik video saya, sudah mensubscribe channel saya, serta sudah menonton video saya hingga selesai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Doanya untuk kalian semua tidak lupa saya doakan semoga kalian semua diberikan kelancaran rezeki, diberikan kesehatan, dan selalu bahagia selalu setiap harinya ya. Nah, ini videonya saya lanjut lagi di meja TV ya. Saya lagi ngelap-ngelap si meja TV. Kebetulan di tempat saya ini sudah tidak bisa nonton televisi lagi ya teman-teman. Karena apa? Karena sudah nggak ada siaran lagi. Bukan berarti televisinya rusak ya, enggak, tapi nggak ada siaran. Jadi kalau mau menonton televisi harus membeli alatnya ya, apa itu namanya, yang namanya set top box gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah di tempat saya ini harga set top box itu masih mahal ya, berkisaran antara Rp250.000. Tapi sayanya kayaknya agak takut ya teman-teman pakai set top box, karena saya lihat berita-berita di media sosial ya, seperti di Facebook ataupun di YouTube begitu, katanya ada yang pakai set top box sampai meledak dan terjadi kebakaran ya teman-teman. Itu nggak tahu beritanya betul atau tidak, tapi saya pun takut kayaknya mau pakai set top box. Jadi untuk sementara waktu ini TV-nya atau televisinya itu nganggur ya. Nganggur, jadi berdiam sendiri aja di sini. Nah, seperti biasa ya teman-teman, di sini saya selalu ditemanin oleh si Aris ya. Aris yang baik hati, yang selalu menemani setiap aktivitas saya ya di rumah. Oke, untuk teman-teman semua, sedang apa kalian semua teman-teman yang sedang menonton video saya ya? Mudah-mudahan kalian semua sudah siapan ya teman-teman. Jadi kalau saya itu jam segini tuh memang lagi repot-repotnya. Nah, di sini kalian jangan salpok dengan Aris ya. Dia itu lagi bermain sendiri ya. Jadi lagi ngoceh-ngoceh dengan mainannya ya. Dia lagi berbicara sendiri sambil nyanyi-nyanyi ya teman-teman. Biasa ya, namanya juga anak-anak ya. Oke, ini saya lanjut lagi di bagian bawah mejanya ya. Ini tempat mainan si Aris sebagian ya, itu juga udah berantakan. Nah, untuk bagian dalamnya itu ada sebagian peralatan saya ya teman-teman, peralatan memasak ya seperti biasa. Jadi si Aris itu suka memasukkan mainan itu sampai ke dalam-dalam ya. Jadi harus saya bersihkan dan segera saya rapikan. Jangan salfok dengan mainan Aris ya. Kenapa ada boneka-boneka? Sebenarnya ini boneka itu sisa dari
kakaknya waktu kecil ya teman-teman. Jadi mau dibuang sayang, dan dia pun nggak ngizinin untuk dibuang, biarin aja. Jadi sekali-sekali kadang-kadang si Aris itu bermain dengan boneka-boneka ini, dia seperti bermain apa namanya, masak-masakan lah begitu ya teman-teman. Oke, di video ini saya lanjut lagi nih di bagian bawah meja. Di bagian bawah sekali ini saya letakkan peralatan-peralatan seperti gelas, piring, dan mangkok-mangkok ya teman-teman. Dan alhamdulillah, kalau untuk gelas dengan piring dan mangkok-mangkok ini adalah kado waktu pernikahan saya dulu ya teman-teman. Masih ada, masih saya simpan. Ini jarang sekali saya gunakan ya teman-teman. Kalau misal kata ada acara saja di rumah, baru saya gunakan alat-alat yang ada di bawah ini. Jadi biasanya itu saya menggunakan untuk si gelas-gelas dan piring-piring itu di waktu-waktu hari lebaran aja ya teman-teman. Saya gunakan, saya keluarin karena untuk menjamu para tamu-tamu saya. Tapi karena si Aris ini masih begitu aktif ya, lasa gitu ya teman-teman. Jadi untuk lebaran dari mulai tahun kemarin mungkin sampai tahun-tahun ke depan sebelum dia sedikit besar ataupun sedikit mengerti, saya itu menggunakan air mineral ya yang pakai gelas itu. Jadi lebih praktis. Kadang-kadang tamu saya pun tamunya itu bawa anak kecil ya, dan anak kecilnya itu kadang-kadang masih aktif seperti Aris. Jadi takut aja ya teman-teman, takut kalau pakai gelas-gelas kaca seperti ini, takut jatuh dan melukai mereka. Itu saja, bukan berarti pelit ya teman-teman. Nah, di sini itu banyak sekali barang-barang ya, bukan saja barang-barang yang bekas yang waktu saya dapat di pernikahan saya, tapi juga ada barang-barang waktu kedua orang tua saya masih hidup, dan masih ada peninggalan barang-barang kakak saya ya waktu dia dapat apa namanya, waktu dia jadi pengantin. Jadi masih ditinggalkan karena mereka nggak bawa ini barang-barang mereka, jadi ditinggalkannya untuk saya. Kebetulan saya itu anak nomor 5 dari 6 bersaudara ya teman-teman. Jadi waktu saya masih punya anak satu itu saya yang mengurus bapak saya ya. Jadi ya sebagian besar masih ada barang-barang peninggalan orang tua saya, dan masih ada peninggalan barang-barang dari kakak saya yang sudah menikah. Jadi ini nggak mutlak semua barang-barang dari hasil waktu saya menikah ya teman-teman. Dan sebagian juga saya dapat unboxing ataupun dapat paket dari teman online yang ada di Malaysia. Nah, ini saya lanjut lagi di bagian sebelahnya ya teman-teman. Ini saya lanjut lagi, saya mau bereskan. Ini adalah alat-alat alat-alat waktu saya berjualan kue ya teman-teman. Di sini ada toples besar, itu saya waktu itu saya berjualan keripik ya, macam-macam keripik. Ini adalah tempatnya ya teman-teman. Jadi, dan ini adalah alat-alat, sebagian dari alat-alat untuk saya biasanya kalau menerima tempahan-tempahan kue ya, seperti itu. Jadi saya gunakan alat-alat yang ada di sini. Dan lemari ini adalah lemari serbaguna ya, bisa untuk menyimpan apa saja. Untuk lemarinya sendiri memang sudah buruk ya teman-teman, bukan lemari yang baru, karena ini lemari pun saya dapat dikasih ya sama kakak saya waktu itu. Oke, videonya saya lanjut lagi nih, saya memasak lagi ya teman-teman. Tapi ini masaknya adalah masak lauk ya. Jadi untuk lauk hari ini itu saya masak yang simple-simple aja, yang praktis dan ekonomis, yang gampang-gampang aja ya teman-teman. Saya itu mau goreng, ini namanya ikan dencis ya kalau di tempat saya. Kalau di tempat teman-teman saya nggak tahu ini ikan apa namanya ya.
Silakan tulis di kolom komentar untuk teman-teman semua, di daerah teman-teman ini namanya ikan apa ya. Kalau di tempat saya namanya ikan dencis. Jadi saya mau goreng si ikan dencis ini, saya goreng aja, kemudian nanti saya mau masak sambal jos, sambal belacan jos ya, sama ngerebus si daun ubi. Jadi makan siang dan makan malam kita hari ini itu saja ya teman-teman, yang simple dan praktis serta ekonomi. Sebenarnya kalau di rumah saya itu untuk makan itu nggak perlu yang ribet-ribet ya, yang harus masak yang enak-enak gitu, yang gulai-gulai nggak perlu ya teman-teman, karena di rumah saya itu jarang sekali ya saya masak gulai-gulai ya. Kalau nggak untuk jualan, saya jarang sekali, boleh dikatakan sebulan sekali belum tentu saya masak gulai-gulai, karena memang di rumah saya itu yang namanya gulai-gulai kurang begitu minat ya untuk anak-anak dan suami saya. Jadi lebih suka masak tuh yang seperti ini, yang sambal terasi, sambal belacan gitu ya teman-teman. Kemudian goreng ayam, goreng ikan, atau goreng ikan asin dengan tempe gitu-gitu ya teman-teman. Jadi untuk di rumah saya itu kalau makan memang sukanya yang simple-simple dan nggak suka yang ribet-ribet. Oke, kita lanjut lagi videonya ya teman-teman. Nah ini saya berikan garam untuk si sambal belacan josnya ya teman-teman, dan sedikit apa namanya ya, penyedap rasa atau micin ya, sedikit aja supaya ini nggak begitu pedes ya teman-teman. Dan di sini saya masak sambal belacan jos nggak dikasih gula ya, karena memang sambal belacan jos itu nggak enak kalau dikasih gula. Oke, kita tambahkan sedikit air. Ini kita tambahkan setelah cabai, bawang, tomat, terasinya itu udah betul-betul masak, ditumis, baru kita siramkan air. Oke, inilah dia masakan kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Kita jumpa di lain kesempatan, kita jumpa di lain video. Assalamualaikum.